Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indah SW. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai 10 mitos-mitos yang pernah kita alami waktu kecil. Saya lupa merecord, jadi saya hanya melalui suara. Oke, lanjut saja. Yang pertama, jika gigi atas putus, kita harus lemparnya ke bawah, dan jika gigi bawah putus, kita harus lemparnya ke atas genteng. Aku juga pernah ngelakuin itu, dan ya apa sih alasan untuk percaya ya? Mungkin karena masih anak-anak ya iya aja gitu kan, supaya cepet tumbuh katanya gitu, tumbuhnya kuat. Jadi begitu gigi atas putus, lemparnya ke bawah. Biasanya kalau ke selokan ya, ke paret. Kalau di Medan mah bahasanya paret. Terus kalau yang di bawah putus, itu ngelemparnya ke atas genteng. Oke, yang kedua, ini nggak tahu ya, entah aku aja ngerasain atau gimana, atau siapa gitu, atau kalian juga ngerasain. Jadi aku terus kalau makan pecel, tahu pecel nggak sih? Dia kayak daunnya itu kayak dipincu gitu, kaitkan pakai lidi. Jadi kalau udah selesai makan itu pincunya harus dibuka, daunnya itu harus dilebarkan, baru dibuang. Katanya kalau misalnya nggak dibuang, itu orang tuanya akan meninggal. Nggak tahu dari mana bisa percaya ya udah gitu, tapi alhamdulillah sampai sekarang udah enggak ya. Yang ketiga, polisi tidur itu dulunya adalah polisi yang bangun dikutuk gara-gara dia suka tidur, jadi dikutuk jadi batu, akhirnya tidur terus. Jadi itu aku tuh ingat kali bapakku tuh ngasih taunya tuh pas lagi naik motor ya, naik kereta. Ini dulu polisi tidur, dulunya polisi bangun, terus bangun karena dia suka tidur, dikutuk jadi polisi tidur tuh. Dan nggak tahu kenapa saya percaya ya. Dan yang keempat, mungkin ini masih saya lakuin. Jadi kalau misalnya ada kucing atau anjing mau pup, mau beol, tangan tuh gini, nah gini, kita kaitkan gini supaya dia nggak jadi berak. Itu nggak logis sih, cuma kayak tertanam aja tuh di mindset gitu kan, gini, gitu. Padahal itu nggak jadi berak bukan karena apa, karena kita bising gitu. Yang kelima, kalau makan gak habis, nanti nasinya nangis. Udah nangis, datang ke mimpi, nakut-nakutin, nangis-nangis gara-gara kita gak ngabisin dia. Nah, tapi sampai sekarang tuh kayak bagus lah gitu kan, supaya lebih menghargai itu kan rezeki gitu ya kan. Jadi setiap makan tuh dihabisin, gak dihambur-hamburin. Yang keenam, kalau kebelet beol itu bawa batu, pegang batu tuh kayak digenggam gitu sih, digenggam. Tapi percaya nggak percaya, ya kadang saya juga masih ngelakuin itu sih. Jadi tuh yang awal tuh kayak keringet dingin, gitu, ambil batu gitu kan. Terusnya kayak mindsetnya gitu kan, oh ini udah ada obatnya nih, jadi ya habis itu hilang, ya nggak tahu gitu loh. Tapi saya rasa tuh obat masih manjur ya. Ketujuh, kalau kita sentuhan sama lawan jenis, jadi kita bisa hamil. Baru kali ini kita reproduksi melalui keringat. Tapi ya itu mungkin maksud orang itu supaya kita nggak lasa, nggak pecicilan sama laki-laki, tahu batasan gitu sih, bagus sih. Ya, mungkin cara orang-orang tua dulu itu sih lebih simpelnya, karena kita kan percaya aja gitu. Yang ke-8, kalau kita makan semangka atau apapun yang bijinya kecil-kecil dan kita ketelan, nah itu nanti akan tumbuh, ya kan, dari perut, tumbuh tembus dari sini ke mulut. Jadi tuh akar-akarnya tuh jadi tuh dahan-dahannya tuh keluar tuh dari mulut, nanti tembus juga ke kepala. Dan itu ya sempat buat saya khawatir gitu kan. Waktu itu pernah ketelan juga waktu kecil kan, dia ketelan biji semangka. Tahu responnya gimana? Wayo, nanti tumbuh tuh, keluar tuh dari mulut batang-batangnya, nanti dari kepala keluar juga. Gimana gak takut cu? Nah, yang ke-9, ini yang mungkin yang hits juga ya. Sekolah itu bekas kuburan. Kalau nggak kuburan, rumah sakit. Gitu-gitu aja. Dari saya SD, SMP, kalau SMA enggak. SMA saya sekolahnya di tengah-tengah kota. Jadi kayak bangun ruko gitu sih. Jadi kayak nggak ada kepercayaan kami kalau dulu ini rumah sakit. Tapi di sebelah sekolah iya memang benar rumah sakit.
gitu. Jadi waktu SD itu kan SD saya SD negeri. SD negeri itu kan biasanya luas sekali kan, luas lapangannya. Itulah dibilang ini dulu bekas kuburan. Terus waktu SMP itu juga negeri kan, luas sekali. Dan ini juga bekas kuburan jajahan Belanda. Tapi memang benar waktu itu terjadi, bukan benar itu kuburan, tapi benar dulu ada kayak sumur peninggal penjajahan Belanda. Jadi dulu tuh pernah kayak kesurupan massal di SMP gitu kan. Nah itu asalnya dari sumur itu gitu. Jadi di sumur itu ada kayak satu keluarga yang dulu pernah kayak dibunuh gitu sih. Yang ke-10, minta uang ke pesawat yang lewat. Padahal kalau udah gede gini dipikir-pikir ya kan, itu kan pesawat itu jarak dia nggak akan kedengeran juga gitu ya. Iya ya memang nggak denger gitu loh. Tapi teriak-teriak gitu kan, pesawat minta uang, pesawat minta uang gitu. Berharap self jatuh, jatuh cepet kan lumayan. Oke, jadi itu dulu buat kita supaya nostalgia ke masa-masa kecil. Dan aku rasa kalian juga yang nonton itu mungkin dari poin 10 itu kalian ngerasain, atau bahkan semua poin itu kalian ngerasain gitu kan. Jadi sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.